Hei, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Di sini saya sebagai moderator izin memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Andika Pratama dan silakan buat rekan-rekan saya memperkenalkan diri masing-masing. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arju Bitrio dari kelompok 4. Lanjut untuk kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gading Saputra dari kelompok 4. Baiklah, saya kembalikan pada kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Forendika dari Biru Miru dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan, wabarakatuh. nama saya Angling Kusuma dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Ramadan dari kelompok 4. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delen Mersandi dari kelompok 4. Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruwata Kasa dari kelompok 4. Oke, baiklah. Terima kasih buat rekan-rekan yang sudah memperkenalkan dirinya masing-masing. Di sini kami akan membahas yaitu tentang persamaan dan pertidaksamaan kuadrat. Untuk yang menjelaskan pertama, boleh dipersilakan menjelaskan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat, misalkan A, B, C anggota bilangan real, dan A ketidaksamaan 0. Maka persamaan yang berbentuk AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Dinamakan persamaan kuadrat dalam peubah X. Dalam persamaan kuadrat, AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. A adalah koefisien dari X kuadrat. B adalah koefisien dari X dan C adalah suku tetapan. Contoh, 1. X kuadrat min 4. Nilai A sama dengan 1, B sama dengan 0, C sama dengan min 4. 2. X kuadrat plus 2X sama dengan 0. Nilai A sama dengan 1, B sama dengan 2, C sama dengan 0. 3. X kuadrat min 5X plus 2 sama dengan 0. Nilai A sama dengan 2, B sama dengan min 5, C sama dengan 2. 4. X kuadrat plus X min 2 sama dengan 0. Nilai A sama dengan 1, B sama dengan 2, C sama dengan min 2. Berkaitan dengan nilai-nilai A, B, dan C, dikenal beberapa persamaan kuadrat. Di antaranya adalah jika A sama dengan 1, maka persamaan menjadi X plus B, X plus C sama dengan 0. Dan persamaan seperti ini disebut persamaan kuadrat biasa. Jika B sama dengan 0, maka persamaan menjadi X plus C sama dengan 0. Dan persamaan seperti ini sama dengan 0, maka persamaan menjadi AX plus B. Untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu A. B. Mengakar persamaan kuadrat dengan difaktorkan menjadi Px cube plus sama dengan 0. Maka akar persamaan kuadrat tersebut dapat ditentukan dengan cara memfaktorkan. Contoh persamaan kuadrat dapat difaktorkan antara lain
X kuadrat plus 3X plus 2 sama dengan 0. X plus 1 tutup kurung sama dengan 0. Untuk lebih mudah dalam melakukan faktorisasi, kita bagi persamaan AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 menjadi dua kasus. Satu kasus A sama dengan 1. X kuadrat BX plus C sama dengan 0 dapat difaktorkan menjadi X plus M buka kurung X plus N tutup kurung sama dengan 0. Dengan M plus N sama dengan B. Dan M, N sama dengan C. Perhatikan bagian seperti gambar di bawah ini. Kasus A ketidaksamaan 1. Oke, buat yang sudah menjelaskan untuk silakan melanjutkan. Silakan untuk kasus A-nya boleh di skip karena kita mempersingkat waktu. Langsung ke contoh saja. Lanjut untuk yang selanjutnya. Untuk Angling Suma silakan. Baiklah. Contoh 1. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat plus 5X plus 6X 6 sama dengan 0 dengan cara pemfaktoran. Penyelesaian. X kuadrat plus 5X plus 6 sama dengan 0. Pasangan bilangan hasil kalinya 6 dan berjumlah 4 adalah 3 dan 2. Sehingga X kuadrat plus 5X plus 6 sama dengan 0. Buka kurung X plus 3, X plus 2 tutup kurung sama dengan 0. X plus 3 sama dengan 0 atau X plus 2 sama dengan 0. X sama dengan min 3 atau X sama dengan min 2. Jadi akar-akar X2 plus 6 plus 5X plus 6 sama dengan 0 adalah 2 atau 3. Himpunan sama dengan 2, 3. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat X2 min X min 12 sama dengan 0. Kita Dengan skip cara contohnya yang nomor 2. Kita lanjut langsung ke materi 2 karena salah satu contoh sudah disebutkan. Mungkin kawan-kawan sudah jelas. Kita lanjut untuk yang B. B. Menentukan akar-akar PK dan melengkapi kuadrat sempurna. Pada prinsipnya, tiap bentuk kuadrat dapat dimanipulasi secara aljabar menjadi bentuk kuadrat sempurna. Contoh, tentukan akar-akar PK X kuadrat min 6X plus 4 sama dengan 0. Nah, ini ciri. X kuadrat min 6X plus 4 sama dengan 0. X kuadrat min 6X plus 4 plus min 4 sama dengan 0. Kedua ruas ditambah min 4. X2 min 6X sama dengan 0. X2 plus min 6X plus 1 bagi 2. Kedua ruas ditambah yang merupakan kuadrat dari setengah kali koefisien X yaitu 1/2. X kuadrat 6X plus 3/2. Dalam kurung X min 3 kuadrat. X min 3 sama dengan 1. X sama dengan atau X sama dengan, jadi akar persamaan kuadrat X pangkat 2 min 6X plus 4 sama dengan 0 adalah C. Menentukan akar-akar PK dengan rumus kuadrat. Selain menggunakan cara pemfaktoran untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 adalah dengan menggunakan rumus kuadrat sering disebut rumus ABC sebagai berikut. X sama dengan B plus B2 4AC dibagi 2A. Contoh 1. Tentukan himpunan penyelesaian persamaan kuadrat. X kuadrat plus 3X plus 2 min 0
dengan menggunakan rumus kuadrat. Penyelesaian A dikurang 1, B min 3, C min 2. X 3 sama dengan 3/2 min 4 dikali 12 dibagi 2, 1. X 2, 3, 1. Tidak kecirian. X satunya min 3 plus 2 dibagi 2. Min 2/2. Min 1 atau X 2 min 3. Min 1/2. Min 1/2 min 2. Jadi akar-akar persamaan kuadrat X 3 plus 3X tambah 2 sama dengan 0 adalah min 2 atau min 1. Himpunan baik. sama dengan 2 min 1. Oke, baiklah. Terima kasih untuk Angling Kusuma. Untuk selanjutnya silakan melanjutkan materi yang telah dijelaskan, yaitu tentang B pertidaksamaan kuadrat. Oke, baiklah. B. Pertidaksamaan kuadrat. Bentuk baku pertidaksamaan kuadrat adalah AX kuadrat plus BX plus C lebih kecil dari 0. B. AX kuadrat plus BX plus C kurang dari 0. C. AX kuadrat plus BX plus C lebih besar dari 0. D. AX kuadrat plus BX C lebih dari 0 dengan A, B, C bilangan real dan A sama dengan 0. Cara menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat. 1. Jadikan ruas kanan sama dengan 0. Jadikan koefisien variabel berpangkat 2 bernilai positif. 3. Uraikan ruas kiri atas faktor-faktor linear. 4. Tetapkan nilai nolnya. Misal X1 nilai nolnya terkecil dan X2 nilai nol terbesar, yaitu X2 lebih kecil dari X2. 5. Lihat tanda ketidaksamaan. Jika AX kuadrat plus BX plus C lebih besar dari 0, maka HP kurung X lebih kecil dari X1 atau X lebih besar dari X2. Jika AX kuadrat plus BX plus C lebih kecil dari 0, HP sama X1 lebih kecil dari X, lebih kecil dari X2. Penyelesaian atau himpunan penyelesaian pertidaksamaan kuadrat dalam variabel X dapat ditentukan dengan dua cara, yaitu dengan cara penggunaan garis bilangan. Contoh, tentukan HP dari X kuadrat min 3X min 4 lebih besar dari 0. Langkah 1. Carilah nilai-nilai 0 jika ada dari bagian ruas kiri pertidaksamaan. X2 min 3X kurang 4 sama dengan 0. Buka kurung, X plus 1 tutup kurung, buka kurung, X min 4 tutup kurung sama dengan 0. X sama dengan min 1 atau X sama dengan 4. Langkah 2. Gambarlah nilai-nilai 0 yang diperoleh pada langkah 1 pada garis bilangan. Langkah 3. Tentukan tanda-tanda dalam interval nilai-nilai X lain min 1 dan 4. Misalnya, X sama dengan min 2. Maka nilai dari X kuadrat min 3X min 1 sama dengan dalam kurung min 2 kuadrat. Min 3 dalam kurung min 2 1 sama dengan 6. Sehingga
tanda dalam interval X lebih besar dari 1. X sama dengan 0, maka nilai dari X kuadrat min 3X min 1 sama dengan dalam kurung 0 kuadrat. Min 3X dalam kurung 0. Min 1 sama dengan min 1. Sehingga tanda dalam interval 1 lebih kecil dari X, lebih kecil dari 1. X5. X sama dengan 5. Maka nilai dari X2 min 3X min 1 sama dengan dalam kurung 5 kuadrat. Min 3 dalam kurung 5 min 4 sama dengan 6. Sehingga tanda dalam interval X lebih besar dari 1. Atau bisa dilihat pada gambar yang di bawah ini. Berdasarkan tanda-tanda interval, maka yang memenuhi pertidaksamaan X kuadrat min 3X min 4 lebih besar dari 0 adalah X min 1 atau X lebih besar dari 4. Jadi himpunan penyelesaian adalah HP dalam kurung X lebih besar dari min 1, lebih kecil dari min 1 atau X lebih besar dari 4. Oke, baiklah. Terima kasih untuk Porendika telah menyampaikan materinya. Untuk kawan-kawan yang mungkin kurang jelas, boleh bertanya atau memberikan keluh kesahnya. Oke, jika tidak ada, mungkin kita akan lanjut materi berikutnya yang akan disampaikan oleh Arju. Waktu dan tempat kami persilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyelesaian soal pemecahan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan kuadrat. Di sini ada contoh soal. Yang pertama yaitu suatu lempeng berbentuk persegi panjang mempunyai keliling 60 cm. Bila luas lempeng itu 200 meter kuadrat, tentukan panjang dan lebarnya. Penyelesaiannya itu diketahui yaitu kelilingnya yaitu 60 cm dan lebarnya yaitu 200 cm kuadrat. Ditanya yaitu panjang dan lebarnya. Kita jawab yaitu rumusnya yaitu keliling sama dengan 2P ditambah 1. Jadi 60 sama dengan 2P ditambah 1. Pindah ruas yaitu jadi P sama dengan P tambah 1 sama dengan 30. Jadi yang pindah ruas tadi 60 dibagi 2 yaitu 30. Jadi hasilnya yaitu P sama dengan 30 dikurang 1. Di situ di keterangan yaitu L. L sama dengan 200. Jadi P dikali L sama dengan 20. Nah, P tadi kan kita masukkan sudah dapat P. Jadi kita masukkan 30 dikurang L dikali L sama dengan 200. Jadi 30 L dikurang 1 kuadrat dikurang 200 sama dengan 0. Jadi 1 kuadrat dikurang 30 L ditambah 200 sama dengan 0. Jadi didapat hasilnya yaitu 1 dikurang 2 L dikurang 10 sama dengan 0. Jadi L sama dengan 20 dan L sama dengan 10. Jadi L sama dengan 20, maka P sama dengan 30 dikurang 20 sama dengan 10. Jadi panjang sama dengan 20 dan lebar sama dengan 10. Itulah yang dapat saya sampaikan. Di sini ada yang ingin ditanyakan. Oke, untuk kawan-kawan silakan bertanya jika menurut kawan-kawan kurang mengerti. Ya, coba kepada Arju. Jelaskan lagi yang pas jawabnya itu. Kurang kedengaran tadi.
Pelan-pelan. Oke, di sini saya ingin menjelaskan sekali lagi tentang yang tidak dimengerti. Oke, diketahui sama dengan 60. Kelilingnya sama dengan 60 dan lebar sama dengan 200. Ditanya yaitu panjang dan lebar. Diketahui yaitu keliling. Rumus keliling yaitu K sama dengan 2 P ditambah L. Jadi 260 sama dengan 2 P ditambah 1. Pindah ruas. Jadi P ditambah 1 P ditambah L sama dengan 30. Didapat hasil 30 yaitu 60 dibagi 2 yaitu 30. Jadi hasil yang dapat dari P yaitu P sama dengan 30 dikurang L. Nah, kita masuk ke L yaitu luas sama dengan 20. Jadi P dikali L sama dengan 20. Kita masuk tadi kan P-nya sudah dapat 30 dikurang L. Kita masukkan 30 dikurang L dikali L sama dengan 200. Jadi 30 L sama dengan L kuadrat dikurang 20 sama dengan 0. L kuadrat dikurang 30. L ditambah 20 sama dengan 10. Jadi L dikurang 20 dan L dikurang 10 sama dengan 0. Jadi L sama dengan 20 atau lebar sama dengan 10. Di situ kita bisa menyimpulkan tentang untuk L sama dengan 20, maka P sama dengan kurang 20 sama dengan 10. Jadi panjang sama dengan 20 dan lebar sama dengan 10 cm. Apakah sudah mengerti? Ya, siap, sudah mengerti. Oke, baiklah. Terima kasih kepada Arju serta Siap, sudah kawan-kawan mengerti. yang sudah bertanya. Sini saya akan menjelaskan yaitu rangkuman mengenai materi kita pada siang hari ini. Yang pertama kita mendapatkan poin-poin yaitu tentang persamaan kuadrat adalah persamaan satu variabel dengan pangkat tertinggi. Variabel sama dengan 2. Yang kedua, kita akan mendapatkan akar-akar persamaan kuadrat adalah nilai-nilai yang memenuhi persamaan kuadrat. Yang nomor 3, poin nomor 3 yaitu ada 3 cara menyelesaikan persamaan kuadrat, yaitu dengan cara faktorisasi, kuadrat sempurna, dan rumus kuadrat. Yang keempat, pertidaksamaan kuadrat, pertidaksamaan satu variabel dengan pangkat tertinggi variabel sama dengan 2. Lanjut yang poin nomor 5 yaitu langkah-langkah menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat. Yaitu kita mendapatkan 3 poin, yaitu yang pertama mengubah pertidaksamaan kuadrat menjadi persamaan kuadrat atau menentukan pembuatan 0. Yang B atau yang nomor 2 yaitu menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Selanjutnya yaitu menentukan HP dan tidak menentukan HP pertidaksamaan kuadrat dengan garis bilangan. Jadi mungkin itulah rangkuman materi kita pada siang hari ini. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kesalahan yang saya ucapkan dan kepada Allah saya mohon ampun. Dan untuk kawan-kawan apabila ada yang tidak jelas boleh kita sharing-sharing di grup karena kita sudah memiliki grup. Boleh kita berikan informasi di dalam grup itu. Oke, mungkin hanya itu materi kita pada siang hari ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.